Jangan lupa subscribe channel Pendekar Muda 22. Hukum desa terate orang itu katakan bahasa Jawa dadi wong aja sok gawen salaupen. Jahil mutakir iri dengki. Itu satu perbuatan yang tidak baik. Karena Pak saya kalau saudara omongkan, saudara benci saya, ngelelek saya, ya saya hanya tertawa saja dalam batin mesem to'ai. Justru kalau saudara diem, kalau saya salah, saya nangis diri saya. Ini saudara sekalian, Esa terate itu aslinya badan wadak kok. Kalau saudara pikir orang yang lepas dari Esa itu orang perjuangan, wong sing perjuangan itu ndak akan mikir toto batin, enenge wani. Saya ndak perlu nyebutkan beliau-beliaunya. Kita ini lahir dari seorang perjuangan, lahir dari orang, kalau sekarang itu orang politik. Bukan kita lahir dari orang peguron, itu bukan. Saya tidak cerita penuh, tapi saudara bisa nangkap. Kalau saudara minta tunjukkan wongnya, tak tunjuk nih. Hampir seluruh orang terate itu orang perjuangan. Tokoh Indonesia Muda, tokoh ini, tokoh ini. Saudara bayangan tahun 22. Ini orang perjuangan. Lanes perjuangan gitu, belajar pencai apa? Mun ini tingkat siji, tingkat loro, tingkat telu. Ini toto lahir ya, toto batinnya ndak. Saya bisa menerima itu. Orang toto batin itu tetap belajar. Di kala itu pasti orang-orangnya itu wong Minandito. Tapi orang yang mendidikan terati itu orang tokoh-tokoh perjuangan, tokoh ya partai ini, partai ini. Mengapa tokoh perjuangan? Lah dia keluar masuk bui kok. Ki Ageng Suradara tidak karena dia orang pegawai pemerintah dan tidak mengadakan perlawanan. Hanya orang-orang yang lepas dari Esa itu, termasuk SAO, ya SAPSC berubah nama jadi Terate. Di Bandung adanya Korban Dunia, di Jakarta ada Esa Cempaka Putih. Nah, dua Esa di Bandung, di Jakarta itu hilang tak bebekan. SAU di Semarang sekarang berubah menjadi PDSA. SAPSC menjadi Esa Terate. Ini cikal bakal itu. Lahirlah Mas Imam, belajar ke Pak Irsad, di mana oleh Pak Irsad diberi senam, diberi jurus yang disempurnakan, yang dikatakan jurus baru. Jadi angkatan sebelum Mas Imam itu memakai jurus lama. Lah jurus lama itu orang Surabaya, Mojokerto, Solo, dan Jogja yang banyak. Sedangkan Mas Imam lahir dari Madiun. Lah Pak Irsad itu tokoh teknik. Lah Mas Imam itu lahir memang masih badan wadak. Setelah beliau latihan biasa terati muncul, beliau mempelajari, loh, mengapa yang dikenal kok hanya Esa, kok Esa Terate tidak? Nah, Esa Terate karena keluar itu orang kecil, menggunakan uang mahar itu uang ketengan. Ketengan itu masalah kelompok-kelompok masyarakat kecil
sedangkan ESA sendiri dianggap kelompok masyarakat besar. Wong sing ngerti iki ya Nesa Terati ini ngerti nih gelut. Nah beliau ini terkenal orang tukang gelut. Jadi Nesa Terati gelutan, nemen nenek tukang gelut yo, karena lahirnya yo saka tukang gelut. Ini zaman perjuangan. Munculnya Mas Imam dan anak didik, beliau bersikeras Esa Terati harus lebih dari Esa Winongo. Setelah beliau mengatakan begitu, ketemu Pak Rahmat di Jakarta. Pak Rahmat orang Esa itu nangis, mengapa saya menemukan Esa kok di Esa Terati. Lah saya mengatakan gitu, karena masih mampu badan wadah belajar Esa, siji loro telu belajar karena badan wadah. Tapi batiniannya itu belajar pada Esa. Belajar pada Esa, belajar pada pakde-pakdenya. Karena Ki Ageng Surodiryo itu kalau sekarang katakan medit. Esa itu tidak ada yang dineruskan jurus tingkat 3 tidak ada. Terbatas sampai tingkat 2. Lah, tetangga saya namanya Pak Marto, beliau manggil saya, nggak ngerti ya dia itu murid Esa, ya beliau yang diwenangkan mengesahkan, tapi tidak seperti Esa Terati berbondong-bondong mengesahkan. Beliau sangat teliti, sampai bukunya ditinggalkan sama saya, sampai beliau meninggalkan dunia ini. Tidak ada satupun dari Esa itu diajari sampai tingkat 3. Lu jangan Esa ora enek lho, kok Esa Terati muni tingkat 3. Kuwi metu saka ndi? Ini sejarahnya begitu. Banyak orang memungut tingkat 3 ya. Itu badan pajak. Tapi cocok batine ora enek-enek sing ngarang dhewe. Saya mengetahui pada saat disahkan tingkat 3, almarhum Pak Batini suruh keluar dari ruangan. Hanya beliau Mas Imam sendiri dalam ruangan itu. Yang nggak boleh, nggak bisa itu batiniahnya. Karena batiniahnya itu kalau mau mlebu dadi tingkat 3, paribasane nganti nesu malah diguyu. Isine mung mesem. Nek nesu itu lahiriah. Tapi nek dimusuhi mesem, ngesakne sing musuhi. Apa kuat? Ya tanteni sesuk apa semben dhisik kowe apa aku, sing bener kowe apa aku. Lah sing lakoni tingkat 3 ngono ki sapa angel? Orang tingkat 2 itu mampu menjadi katakan itu bukan hanya telukur, jadi panutan siapapun di lingkungannya. Loh apalagi tingkat 3. Logikanya itu ketolong itu aja. Kalau saudara belajar belok dulu biologinya orang itu, sejarah hidupnya dan jadi apa itu. Orang belajar di Esa Terati ya, atau belajar apapun, masuk apapun, pertama kali kita harus mengetahui sejarahnya, kemudian kehidupan pribadinya orang itu, kemudian tujuannya apa yang menjadi sasaran ilmunya. Itu orang masuk Esa Terati tidak ngerti sasaran tujuannya, lihatnya ngopo mau Esa Terati. Saudara masuk Esa Terati itu sejarah di Esa Terati. Lu nek ngono aku ra melu. Mau aku. Karena sejarah ini mendasari daripada organisasi itu. Ya. Kalau dulu dikatakan SAM,
Kalau orang Terate mengatakan Esa Muda, tapi Winongo golongan wong mencak Esa Murtad. Tapi golongan Winongo yang politik Esa Merah. Ini betul semua. Dan dikatakan orang Esa Terate itu kelompok Kiai Indah. Justru munculnya Mas Imam itu yang menyelamatkan Esa Terate. Surabaya merah, Wonosobo merah, Solo merah, terus Jogja merah. Lo kok Mas Wadi tahu lo, aku sih urip, wong-wong iki urip kabeh. Muncullah Mas Imam sebagai murid, katakan itu Pak Irsad, menyelamatkan Esa Terate itu tidak kelompok merah, tapi kelompok yang penuh dengan kearifan kebijakan yang bisa ngayomi masyarakat. Itu tujuan Esa Terate ada. Pencaksilat itu katakan hanya untuk membetengi dalam kumpulan ini, tidak ada. Esa Terate diwarai benci karo wong, apalagi benci sama orang Esa Terate, itu tidak. Apa terjadi? Itu terjadi, kita akui. Sebabnya apa? Sebabnya sombongnya wong Terate. Rumangsa bolone oke, rumangsa pencak hebat, gitu. Tapi tanpa sadar orang Esa Terate menjadi sombong, sehingga melupakan kearifan kebijakan dan tujuan Esa Terate yang sebenarnya. Ini waktu pertama kali murid hanya sedikit, yang disahkan hanya 8 orang, tapi dengan penuh keyakinan Esa Terate akan besar karena suntian dari Mas Imam itu sangat kuat melalui perilaku dan tindakannya. Mas Imam itu jarang bicara, tapi saya ingat didikan yang mengatakan nulato nabinu, nulato pemimpinu nek gue yang apik. Karena beliau mengumandangkan, dan orang yang pemberani, tidak ada orang yang berani menghadapi Kyai Sewulan itu biasa rata dia tembak laka-laka itu. Tapi beliau yang kecil tinggi berani melayan. Itulah baru diakui oleh orang Esa Terate bahwa namanya Imam Gus Semangat yang secara almarhum menjadi tokoh Esa Terate. Diwujudkan tahun 63 dalam Asian Amazing Forces itu, Ganevo. Mulai saat itulah Esa Terate dipercayakan pada Mas Imam itu. Karena Esa Terate itu lembaga atau organisasi yang bertumpu pada pendidikan. Pendidikan yang katakan itu kalau di sekolahan lahiriah, pendidikan yang mengarah kepada batinnya. Ilmunya kalau dulu ilmu kebatinan, nah, karena dikonotasikan itu masuk aliran kepercayaan, maka ilmu batin itu sebenarnya ilmu yang ngambung aweh resepe ngati. Jadi wong Esa Terate kumpul ini seneng, saya datang ke sini seneng. Karena apa? Tidak organisatoris, saya seneng. Itulah Esa Terate. Mesine ketua umum datang, ini pesawatnya, ini gini, oh ya ora budal-budal duit dewi, mulai ninggali, gitu. Ini Esa Terate, jadi jangan pasal, lah gue golek sing aneh-aneh, nek perlu golek iso ngilang ra iso balik, ngono lho. Itu sejarahnya, Mas. Yang membangkang Esa Terate itu munculnya Mas Imam almarhum. Kalau saya, tapi kalau saudara ingin belajar silakan.
Saya tidak mau ngelarang hak seseorang, tapi itu bukan ajaran Esa Terati. Wong jadi warga aja sebetulnya sulit. Kalau betul-betul ditanting nek apik, disakesik baru dilatih. Ya mesti aja apik sih. Kalau zaman dulu mantri polisi ke atas kok. Lah sekarang, golongan mau popok dilatih, dikumpulin nek sakti terus nuntut. Kita ini kalau mau ngakoni ya saya, ya mungkin saudara sekalian tidak, ya kan? Enengi munjalu, eneng Esa Terati ora nek sing ngerti. Saya termasuk orang ngerti. Jadi itulah Esa Terati itu. Anda belajar mama beling, ya silakan, ya kan? Belajar buat dibaca ora cerdas, ya silakan. Esa Terati itu hanya memberi pelajaran keluhuran budi, bukan memberi pelajaran yang neko-neko. Nah sekarang saya ajarkan seluruh Indonesia, nek melu Esa Terati kulo ajarane, nek ajaran liyo melu silakan ning jopo pager, itu aja. Nek Esa Terati nganti orang di murid metu kabeh jopo, ya kan? Tandanya Esa Terati ora ono, tapi tidak akan mungkin. Siapapun lembaganya organisasi kalau memberi ajaran keluhuran budi itu pasti tetap ada dan selalu ngeremboko. Dan yang mengajaran ini jangan kaget kalau timbul intrik-intrik, ya itu akan ada, tidak bisa. Sedangkan agama saja, dimanapun ada agama itu pasti ada intrik-intriknya, pasti. Segala sesuatu yang timbul, yang ada, pasti akan diikuti segala sesuatu yang pasti adalah menggerogoti. Esa Terati puyo-puyo, Esa Terati ngantemi wong ning juru jeding, ning isor dipan, ning WC ada. Esa Terati iki ora enek, ora gelut, ora enek. Esa Terati gelut, ya biasa kalau saya. Wong diajari gelut kok gelut ora oleh. Tapi nek gelutan orang nganggo tatanan itu mesti dimarahi. Enggak bener. Ya. Banyak kejadian di Indonesia itu. Kalau dulu banyak lalu lintas SMS ke Madiun, ke wong-wong ini Madiun. Lah, tapi saiki beberapa daerah yang muncul Madiun ora enek. Itu fenomena yang biasa terjadi di dalam satu organisasi yang makin lama makin besar. Ada kecil, ada pertandingan. Yang ada adalah seneng dan bangga. Pada seneng bangga, pamer-pamer tanpa sadar Esa Terati menjadi sombong. Itu diikuti. Nah sombong itu kadang-kadang bablasan pemelinti. Lah nek bocah iki gelut, monggo cacili ya wajar. Jadi siap-siap aja menghadapi itu. Karena Esa Terati itu mengajarkan keluhuran budi. Makanya kalau saya dulu anak SMA yang baru boleh latihan. Lah saya kecil nerombol boleh ikut gara-gara adiknya almarhum itu ikut itu sepantaran saya. Itu hanya 2 orang itu, lainnya ya ndak ada, gede-gede kabeh, SMA kabeh. Nah kalau sekarang Anda melihatnya lahiriah kok didik ini tapi tidak ketat, sekian tahun muncul, ya salahmu, ojo nyalahnya wong liya. Ya. Kalau memang mau mendidik ini ya harus diawasi terus. Jadi Esa Terati pas seduluran itu sama-sama ikut bertanggung jawab. Mari kita kelola yang baik, kerukunan itu makin tambah.
Kalau orang esaterate guyub rukun, harga diri baik esaterate maupun pribadi kita masing-masing itu akan naik. Jangan dikira esaterate tidak akan diawasi, diawasi terus mas. Saya harus beli di carane di ora pusat itu. Kalau dulu waktu ditetar sama ditutup, nasib esaterate sudah tidak ada. Di Batun Jakarta esaterate tidak ada apa-apa, tapi kalau pusatnya ditutup, pasti di seluruh Indonesia akan ditutup. Risikonya wong mensiarkan keluhuran budi, ya disitulah. Kalau peguron-peguron yang lain enak gegeran-gegeran, tidak mungkin, karena esaterate itu didik tanpa sadar mereka itu menjadi pemimpin di masyarakat. Nah, kalau esaterate menjadi kelompok tukang gelut, kapan esaterate ini memimpin masyarakat? Ini yang ada. Jadi anggur esaterate apa guyub rukun, sesuai lili akan melu esaterate. Itu pasti. Tapi esaterate kalau memikirkan badan wajah tok, pasti akan digemburi. Lalu esaterate rata tirakat loh. Esaterate mau kumpul, mau ngomong gitu, tidak pernah tirakat loh. Padahal orang itu kita dituntun lahiriah batiniah. Pinter pencahaya, kalau akhlak itu tidak baik, ya jadinya tidak baik, kurang baik. Ini harus begitu. Esa pada sekarang S1 sudah tidak ada. Nah, saya tidak mau esaterate nanti seperti peguron lain. Itu satu, katakan didikan kepada saya bahwa latihan di esaterate itu harus tertib, terutama pelatihnya, karena dengan awal tertib tanpa sadar kita disuruh tertib sendiri. Begitu ketatnya latihan-latihan itulah yang membawa saya ini. Ya, kalau orang tingkat 1 nek gegeran eneng emung nyaduk karo ngantem latihan, kalah latihan neh. Kalau dulu namanya almarhum Mas Soroyan itu berkali kalah hanya lapor menang bukan kalah, kalah latihan ono neh wes siap budal tantangan neh, sampai akhirnya yang ditantang itu dewek gila musuh almarhum itu. Esaterate gitu, kalau kalah budal neh, ingat falsafah. Falsafah itu mengatakan akan menyelesaikan sampai dia ibaratnya sudah meninggal dunia, karena begitu. Itu yang ada di esaterate itu. Saudara sekalian ya, kalau saya boleh ngomong, dan jani jadi warga esaterate itu kalau tidak mikir sesongaran yang disombong, tingkat tiga itu paling hebat. Gelut ora sungkan, gitu. Kalau membawa tingkat loro ku abimen, ngalah tingkat siji ku abimen, ya nek gegeran wong tingkat siji itu sing maju tangane sikiling wae ngadu. Pancen duwe iku iki. Tingkat loro nganti gegeran tuh gumun. Kok dimuisi wong ae gumun. Ini tingkat 2. Nah, itu akan bisa dilaksanakan kalau hatinya bersih. Ini hatinya nggak bersih, ora iso. Saya dulu kalau sama almarhum Mas Winarso, nanti aku dilok nih. Ilmumu sing sita kuwi lho diturunke. Lah saya ngatakan, aku nek dadi wong
ya. Kau wong itu benci tajal jadi omong-omong aku malah katut. Loh, itu kenyataan. Ya kalau tingkat 3 itu sudah ditinggalkan semuanya. Berarti ini apa? Tapi apa sanggup? Apa semua orang katakan itu sanggup? Itu enggak. Ibaratnya guya-guyu kayak ini, tapi hidupnya sudah diserahkan, sudah. Dia hanya menjalankan aja. Jadi makin tinggi tingkatannya, orang itu jenis terbelenggu. Orang iso sainaidi. Tapi karena itu dikejar manusia ya maklum lah. Tapi ya saya terhati didik sing diuber itu tukui, sing diuber itu keluhuran budi. Itu yang ada. Inilah esa terapi. Lah keluhuran budi itu menurut tingkatannya. Esa terapi bukan ajaran buku ajaran yang langsung. Apalagi menghadapi fenomena sekarang. Makanya esa terapi itu bukan peguruan, tapi mengambil hikmah paseduluran. Sedangkan Pencaksilatnya sebagai benteng daripada paseduluran. Ya kalau paseduluran ini butuh golek sedulur. Kalau peguron itu harus sentai apik kaya gurune. Sekarang ketua cabang itu udah saya beri kewenangan. Nek gak iso ditoto wong yang ngurusi esa terapi, nek wani ya temono. Nek ora wani lapor pusat dia ditokne karuan. Kuwi bete di murid siji loro manut timbane murid 300 ngubrai tatanan ketuane ngelu. Kita sudah bukan zamannya lagi, wis zamane esa terapi bersih-bersih. Satu peguruan itu tambah itu diperhitungkan itu ngurusak tatanan apa ora, tatanaku apa tatan peguruan. Ya esa terapi berbondong-bondong enek oke bisane seneng. Dijupuk seneng itu tapi saiki susah. Ya terus mari kita bersihkan sama-sama sepakat. Salah satunya kalau dulu ketua cabang ojo mbok seneni ojo mbok pecatne saiki. Lo pecat Mas. Burung suratnya dibuatkan. Lo tak pecat tak tok nih. Contoh lah. Ngawi. Terpaksa Mahrum Murando itu mecat 9 orang. Itu tokoh-tokoh itu. Ini sing jadi camat, jadi menteri hutan, jadi semuanya. Tentangnya juga tokoh, tapi Murando berani karena diperhitungkan ini akan rusak. Ya belajar itu belajar. Ya antumnya mau dipecat lur, pecat mau tak pecat. Tapi dampak dari itu Ngawi rukun, guyub rukun. Biarpun Murandoko sudah meninggalkan kita, bukan berarti Ngawi akan goyah. Contohnya dengan kerukunan ngangkat wong esa terapi jadi bupati itu. Biarpun sebelumnya Murandoko itu galak, tapi meninggalkan bekas yang baik, guyub rukun, dituturi nggih Mas, dan dilaksanakan. Jadi jangan ngesakne iki sedulur enek unden-unden elang-elangan do biji ora apa-apa timbang ngubrai tatanan. Usir anak ngerusak kok mbok openi, anak wong liya mbok openi. Kalau saya sekarang yang ngesane dulur sing pirang-pirang iki lah kena ditoto sing rene yo ndak apa-apa, tapi yo aja saenake dhewe. Tetep enek sing ngene kalau di organisasi namanya Dewan
pertimbangan itu. Jangan omong-omong ya sah. Sehingga kita bisa dikatakan Jaksuro gitu. Di mana Esa Terati ini ada satu didikan matan, kalau kamu pindah satu daerah, tolong kembangkan Esa Terati. Yang ditangkap itu pencak silat itu. Yang dimaksud kembangkan Esa Terati itu pas sedulurannya. Ala Esa Terati yang selalu menghargai apa yang ada, di mana Esa Terati ini berbeda pas seduluran, yang tidak melihat siapa kamu, siapa saya, latar belakangmu apa, yang adalah saya saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati, dan saling bertanggung jawab. Ini Esa Terati. Nah dari situ Esa Terati sombong, mulai sombong. Wah, itu apel besar, bolone oke, itu tanpa sadar. Jadi kalau kita tidak hati-hati, tanpa sadar kita hati sombong. Mengapa saya kata Mas Imam? Karena Mas Imam, dari lahirnya Mas Imam itu lahir-lahirnya kita ini. Saya jadi anak Esa Terati, ketua umumnya Pak Sutomo Mangkujoyo. Beliau menasihati saya, yang masih saya ingat sampai sekarang dan saya tahu. Saya pernah jam 11 malam didodok. Saya buka loh Pak Tomo. Wonten nopo Pak dalu-dalu. Oh ya wes gak apa-apa. Ya wes ya. Ya penasaran saya. Besoknya saya ngadep. Wonten nopo Pak dalune. Guyu deh. Kowe nesu mboten. Ya wong Esa Terati ngono kuwi nek ditekani dulure ora nesu. Ini semua saya siarkan. Ini nasihat Pak Tomo Mangkujoyo. Tapi fenomena ini yang terjadi, saya terima kasih. Esa Terati bukan organisasi yang tersurat, tapi organisasi yang tersirat. Kalau Esa Terati peguron, itu pasti punya catatan-catatan. Ilmunya catatan-catatan, ada kata ilmu lahiriah, ada gelaran pencaksilatnya. Tapi Esa Terati tidak. Esa Terati itu sudah diajarkan, ya kamu ngembangkan. Kui bener salah ya salahmu, karena kita menganut jadi wong iki aja landhep dengkul. Maksudnya jadi orang Esa itu sing cerdas. Semua ajaran Esa Terati baik senam jurus itu penuh logika. Tidak asal aku nomoku kok ayo gini. Ini salah satu contoh ya. Karena didikan Esa Terati ini lahiriah dan batinnya profesional dan ideal. Idealnya biasa, rohnya Esa itu di idealisme. Rohnya Esa Terati itu justru di dalam ilmu batiniahnya. Jadi kalau memikirkan Esa Terati seluruh Indonesia, kalau orang memahami sebetulnya seneng antik. Mikir Esa Terati sebetulnya mikir Indonesia, Mas. Latar belakangnya berbeda-beda, sukunya berbeda-beda, agamanya berbeda-beda, watak sifatnya ekonomi beda-beda. Enek sing jenderal, enek sing prajurit, enek pegawai tinggi, enek pegawai rendah, enek sing pedagang, enek sing tukang golek untung rokok. Kalau tadi Madiun itu alasan lain, sugeng siang Mas, tukang golek untung rokok itu apa itu bukan orang Esa? Orang Esa ya harus kita hormati. Dengan fenomena yang macam-macam, jangan kaget Esa Terati juga macam-macam. Tapi bagaimana ketua-ketua ini arif dan bijak di dalam menyikapi ini? Saya setuju sekali. Cara menyikapinya bagaimana? Sering berkumpul untuk saling silaturahmi. Syarbatat yang sekarang saya luncurkan ini suratnya ada.
yang isinya adalah ajaran Satrate ini loh. Yang pokok ajaran Satrate adalah senam jurus. Jadi tadi saya katakan Gladi Toya itu tambahan aja. Satrate itu permainan tangan kosong. Satrate main karo apa ini? Tuwe itu ilmu saka ndi ngarang dewi. Yang bener Satrate permainannya tangan kosong. Karena Satrate sebetulnya tidak menggunakan ini, menggunakan ilmu ngurut tanpa bolong, menang tanpa ngasorake. Meluluhkan orang itu tidak perlu dengan tangan tabu, tangan ini sampai ngampung tabu, tapi dengan omongan minggir. Gak keplai, nah itu omongannya tukang beca. Jadi mau jadi orang Satrate sebetulnya kalau ini harus tahu itu minggir itu mau seorang ngerti. Oh ya mas, itu karena getaran dari batin ini yang hantam mereka. Kalau ada yang prestasi Satrate harus siap, karena prestasi itu kaitannya dengan penghargaan. Nah Satrate itu sementara ini seperti adik-adik ini hanya adanya piagam, piala. Nah fenomena sekarang itu tidak begitu. Nek sing dadi juara ya dihargai. Raketang mong seripis rong repis iki nggo jole tuku bobok. Ini yang ada fenomena ini. Karena alam ini selalu berkembang, organisasi ini berkembang. Tidak bisa Satrate pada ini zaman tahun 35 kudu podo ini tidak sama. Itu dulu Mas Semangat itu kan dulu, sekarang gitu. Jadi situasi kondisi sekarang ini bagaimana harus kita tangkap. Maka saya mengeluarkan buku Guru Sejati. Guru sejati itu bukan manusia. Sebetulnya Satrate itu kumpulan orang-orang yang iman takwanya pada Tuhan Maha Esa Allah SWT itu kuat. Jadi kumpulannya wong-wong sing ngerti aturan-aturan, ora gegeran. Enek ladan bingung. Kuwi Satrate podo kira metu wae tak lapore ketua umum. Mas niki tokne ae nyapa mumet-mumet ngurusi. Wis ora oleh bayar. Kesel enek mung kari dari kuliah seneng otak dirusui kan gitu. Tapi sebetulnya ya kita mendapatkan dua Satrate itu jauh lebih. Kita minimal jadi kendel, di lingkungan jadi disegani, perilaku kita menjadi dihormati. Dilarang regane. Yang kita dapatkan itu. Jadi dia Satrate kok golek duwe, mang ajarane orang golek duwe kok. Mangane Satrate ngecek koperasi, entus loh. Ya mau ngomong kok. Satrate suge-suge. Yo pinter-pinter, tapi medit. Saya telah dididik bagaimana kita diperlukan oleh orang itu. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berkecimpung, kita menjadi orang yang diperlukan. Ibaratnya tanpa saya itu tidak akan jalan. Satu-satunya jalan saya mengambil orang itu. Itulah saya. Jadi saya menggeluti Satrate ini, fenomena yang diajarkan itu saya tekuni. Memang saya belajar mulai tahun 59. Saya mulai bertanding tahun 61, saya disahkan 63. Tapi setelah keluar SMA, saya sekitar tahun 66 dan 67, saya ingin menggeluti apa yang dipelajari oleh almarhum Mas Imam.
kesetrum itu hari 63 karena saya bersikeras saya minimal akan berpuasa 100 hari. Siapa Tarmadi yang sebenarnya, di mana letak kelebihan kekurangannya, saya ingin tahu. Kemudian saya tidak tahu dari ujung mana, tahu-tahu saya kesetrum sampai baratnya semaput, saya digotong, dibawa ke Mas Imam. Terus beliau bertanya, ada apa Dik? Oh, saya kesetrum Mas, domain dini. Setelah beliau tahu saya disuruh makan, diambil makanan, saya tidak mau. Sampai 3 kali saya diancam, kalau tidak mau makan belum di rong dinongka wedan, makan aja dimbantian wedan. Ini perlu. Tapi hikmahnya ada. Saya tahu persis kelebihan saya, kekurangan saya, dan bagaimana saya menutup kekurangan ini. Bilang kan tidak bisa, itu ciri wanti gino mati. Manusia itu selalu membawa ciri khas dirinya sendiri, tapi ditutup pisau. Saya tahu bagaimana saya punya kelebihan dan bagaimana saya punya kekurangan, tapi beliau berpesan, jangan gampang-gampang menggunakan kelebihan ini kalau memang tidak terpaksa. Saya kan ya. Belum. Kemudian saya mengikuti jejak beliau. Pada suatu saat dia bertanya, Maji, apa mau mengikuti jejak saya? Saya katakan iya. Wong guru, iya. Beliau nyesem. Loh, apa? Kalau saya mengatakan jangan, karena Dek Maji, imam seimam punya kelebihan sendiri, punya kekurangan sendiri. Ibaratnya saya tidak akan nikah, Dek Maji kan pengen nikah. Nek pengen nikah boleh sangune urip. Siti wanci ini boleh sangune pati, silakan. Saya nangkap. Mulai itulah saya ngelibak. Carane golek duwe nggo ngopeni anak bojo. Tinggalkan itu golek sangone pati. Saya tinggalkan. Saya sudah belajar baca ora tegas, akhirnya larangannya tak tangan. Saya punya ilmu gunting, nek tak kampleng wong mesti gelenteran. Apa larangannya saya hilangkan. Semua apa yang ada saya hilangkan. Almarhum hanya mesem. Karena ini ngergeti. Orang yang tak ngergeti hati adalah orang yang jujur. Orang jujur itu apa adanya. Berlahir utusan batin, apa yang saya omongkan itu tumbuh dalam hati saya. Tidak ada ngomongkan, tapi itu tidak kata hatinya. Ini tidak akan bisa. Ini yang saya jalankan. Dan ini bertahun-tahun. Tidak hanya seminggu, 2 minggu. Karena saya berangkat dari orang dasar. Bapak saya pegawai golongan 1A, ibu saya jualan di pasar. Tapi saya memberontak, apakah saya harus begini ya Allah? Saya harus bisa. Saya teratur bina saya. Ini yang ada. Tapi saya mendapatkan banyak hal di teratur itu. Di mana falsafah mengatakan manusia dapat dihancurkan, dimatikan, tapi tidak dapat dikalahkan. Ini maksudnya kita berjuang sampai kapanpun. Kalau belum kembali itu Pertiwi, saya akan kejar itu. Wajib kita seorang laki-laki
golek sangune urip ngopeni anak bojo, golek sangune pati kita siap dipanggil Allah SWT. Ini harus imbang, nggak bisa. Nah, bagaimana saya ditawar oleh orang-orang? Selamanya saya tidak pernah pekerjaan itu minta, semua ditawari. Mulai saya kerja di Korem, di rumah diparani, Dek purun nyambut damel, saya selalu akan bilang ya, sambudi dan Korem. Tapi satu saat saya minta, itu malah diyani, tapi akhirnya orang diyani. Saudara, saya mau bekerja di LLDR. Oh gitu, lamarnya buat nanti sebenarnya ngadep. Tapi ada panggilan. Sebenarnya aku orang ngadep, orang dipanggil-panggil. Aku datang, Pak kok mboten dipanggil-panggil nopo? Anu, non sewu mawon, mboten sida, supaya mboten sida pun tinggani si A. Si A nopo kok saged langsung betul Mas Imam kok belum mboten wani. Nah, itu saya nggak gelo. Berarti saya harusnya belum nyiapkan. Mulailah saya tirakat, mulailah saya berbagai dengan masyarakat. Satu saat saya dipanggil oleh Ketua IPSI Jawa Timur. Saya ditanya, wih sambut gawe Par, dereng Pak, ya sambut gawe karo aku gelem. Akhirnya saya berada ditugaskan di Madin. Jadi saya ini bekerja bukan dari orang yang saya terlatih, tapi saya didikan saya. Kemudian setelah berjalan satu saat, karena saya ya katakan itu orang bekerja, saya menggunakan ilmu esa. Bicaranya Tarmadi itu diperhatikan. Saya bekerja di luar batas. Wayai leren aku kerja, wayai kerja aku luwe kerja. Maka saya mengatakan orang hidup itu jangan meninggalkan kejujuran. Jujur itu harus bisa, biarpun tidak akan bisa orang itu 100% tidak bisa. Pasti opone wong lanang enek ngabusine. Oleh bayar diselempiti, bagus kok sakmene Mas, panjen sakmono. Diselempit dia diselempiti. Apapun yang mana bisa dipelajari. Untuk dia tidak sombong karena menjadi seorang kata mengatakan apa-apa, ada satu tuntunan yang mengatakan kamu jangan sok nuntut. Biarpun kamu bekerja biasa terapi, Muhammad banting tuang ini, tidak mikir siang, tidak mikir malam, biarpun tidak bayar, jangan sampai saudara sekalian menggerutu. Karena itu hubungannya dengan akhlak. Akhlak itu hubungannya dengan Allah SWT. Kalau kita bekerja di esa terapi macam esa amal dengan lillahi ta'ala, yang nilai itu bukan manusia, yang nilai itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT itu pasti. Dan yang terakhir saya pesan, jangan sok mengenal menyerah kamusnya ada. Sampai kapanpun akan saya kerjakan. Saya menjadi pencuci. Biarpun anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Saya sebagai pekerjaan ini. Bagaimana tujuan saya? Semua orang masuk ke sini, apa keinginannya saya bisa, saya usaha. Tapi ojo ngapusi, sama aja memusuhi dirinya sendiri. Jangan ngapusi. Ini fenomena ini harus kita ketahui. Jadi kumpulan kita ini adalah kumpulan orang-orang yang seneng. Jangan kumpulan ngerasani kono kene nggak gunane. Itu loh. Menghadapi masalahmu apa? Ini
Lah kowe yo gane ngurusi masalah uang, lah kowe dirusi emoh. Nek mau dirusi aja ngurusi masalah uang. Kok gitu? Kita kan didik lambang kita itu ada istilahnya, kalau halus ada hukum kelima, tapi hukum karma. Kita itu dididik pasti akan dibalas. Apa nek saiki? Patutno itu. Wah, pe diantemi, ya kira kok awake dhewe, ya diantemi gendi karo kancane. Ini fenomena yang ada sekarang itu tidak nunggu. Dasar segitu aja. Makanya hati-hati saya mengatakan, ojo sok milik gendong lagi. Sak bejo-bejane wong sing lali, isih bejo wong sing eling lan pas foto. Maka buku yang saya terbitkan, guru yang tidak akan ngapusi itu hanya alam. Nek mendung warudan. Lho kok kasih Tuhan di masjid Pokale Edi Asmanto delay, tapi hujan tetap hujan. Ini hanya ngeles saja, tidak bisa dihilangi. Dan kalau saya katakan guru yang ya katakan tidak akan ngapusi, yang guru katakan guru sejati, itu hanya alam. Kalau saudara bisa membaca tanda alam, hebat itu. Ngalami perasaan, tahu gak saya budal. Enggak jam perolah aku budal. Telepon, tit, aku rada awan, mohon maaf. Karena saya merasa bahkan saya teradang. Nek aku budal, aku tabrakan gitu. Aku ra budal. Nah, itu dimiliki orang-orang kuno dulu. Biasa terapi komplek, kesehatan itu pencak, jenuh. Tapi entah itu bagi saya, karena saya menyenangi lahir dari situ, itu satu pemandangan, satu, ya katakan itu saya memang seneng. Seneng ya sudah, datang saya didik seneng kok. Itulah saudara sekalian, saya matur nuwun. Ini. Nah, yang belajar di luar esaterate, sebetulnya belajar itu belajar sombong, ya, belajar buat orang cerdas sumpah. Tanpa sadar dia sombong. Wah, biasa ora terbiasa. Lali nek enek dirine pipi wancine mati salah kontak ya dibaca wong ora terbiasa. Mesti terbiasa. Suatu ilmu yang keluar dari jalurnya Allah SWT, kita mesti timbul adalah kesombongan. Itu yang ada. Dan yang kedua, dik bonggo opo zaman ini, zaman kenaro dadi panglima, zaman itu mung dadi benteng ngono. Dibuat cerdas, titiwan ini ya terdia. Maka esaterate hanya mengandalkan keluhuran budi. Itulah yang jadi esaterate. Jadi kumpul ini seneng. Jadi itulah saudara sekalian, kembali lagi, kalau saya tidak sempat pamit, saya mohon pamit. Besok saya kembali lagi ke daerah asal saya.